nggak ada upil. Oh, kalau kalian pikir ini upil, ini adalah daging di dalam hidung kulit. Aku kurusan iya. Aku pulang dari Korea turun karena semua makanannya daging. DRG jadi terbaru dengan manis dan saudara ngangkat jadi tumbal mereka. Aduh, aku nggak ikutin. Pokoknya guys ya, aku fokusnya hanya kepada pembuli. Kepada urusan produk, aku bukan ahli di bidangnya dan aku tidak paham. Hidung dari sananya apa hasil dari oplas? Dari sananya sayang. Kalau oplas pasti nggak akan begini. Berdamai itu indah, iyalah. Aduh, ya pasti kalian ada yang mau nih. Ya kalau kita lagi makan ada yang jatuh, ada yang mau, guys. Ada tai hidung. Apa kata lu lah? Ada mangga yang pasti di depan biji mata kalian kan? Cantik yang dulu yang mana? Aku nggak diapa-apain muka aku sayang. Cantik, cantik aku lagi remaja, iyalah kan langsung udah usia. Rumah sayang. Kenapa aku doyan mangga sama mangga manggis aku suka. Makassar, halo. Ubanan ya udah pasti ada uban. Aku udah usia. Cuman kan banyak perawatan-perawatan rambut sekarang. Hai Aceh. Ini ke filter nih. Bener nih, nggak usah nggak us apa tadi itu nggak usah ikut-ikutan lagi Kak Fit, nanti kakak disalahin ujung-ujung dituduh lagi padahal nggak ikut-ikutan. Iya bener, tapi aku udah biasa sih difitnah A B C D E, santai aja, slay. Kalau kata aku tuh slay. Mamuju bahas rekaman suara sampai keselak. Udah nggak usah ya, udah nggak usah kalian ikut-ikut ngebahas itu. Kalau memang ada rumors itu biarkan aja bergulir di semana mestinya, tetapi yang menjadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala menurut aku ya, kan yang dimarkus-markusin aku. Ternyata yang main markus-markuskan kan mereka gitu. Tapi buat aku nggak peduli juga, guys. Kita ikutin aturan aja. Memang kan memang kan ada aturan. Kalau memang PK, memang itu kan haknya juga terpidana PK. Kalau misalnya pihak Reza menemukan dugaan kecurangan, ya biarin aja lah. Sama-sama punya hak. Yang penting aku jangan disenggol-senggol lagi. Gak usah sindir-sindir aku, gak usah fitnah-fitnah aku. Aku itu orangnya tidak akan memulai kalau nggak disenggol. Nah, guys, kalian ngikutin ini nggak sih?
panas, bencana panas. Yoke sudah bebas, tanggapannya apa? Yoke sudah bebas, dia yang sudah memberikan pernyataan. Karena aku yang menyarankan dia untuk meminta mengurus pembebasan bersyarat. Sebetulnya Yoke itu nggak bisa bebas karena dia sudah menjadi tersangka di kasus lain. Termasuk ada laporan aku juga satunya yang dia ngehina-hina anak aku, yang ngata-ngatain anak aku bukan anakku, yang gitu-gitu ya. Itu tuh jalan. Cuman aku merasa buat apa dia tuh sudah terhukum juga, dan satu lagi dari laporannya Kak Marissa Ica, dia udah tersangka juga. Cuman dengan setiap kali aku deket dengan pas ketemu sama Kak Ica, aku bilangin sudahlah, dia udah mau tobat, dia udah, dengan upaya Yoke juga sebetulnya kalau ada kesempatan untuk menghubungi dia tuh menghubungi aku, terlebih dari ibu bapaknya juga sudah meminta maaf. Walaupun pada perjalanan persidangan sebetulnya aku juga kecewa dengan orang-orang di sekeliling Yoke yang ujuk-ujuk ngasih saksi-saksi sampah itu ya. Tapi buat aku bisa diterima alasan Yoke, dia berusaha mencari celah untuk kebebasan dia waktu itu gitu ya. Buat aku dari kesalahan Yoke dia buat kesalahan lagi, aku memaafkan Yoke bukan hanya sekali, berkali-kali aku maafin dia. Tapi buat aku kenapa aku let go dengan masalah ini, karena setelah Yoke divonis bersalah, dia pun tidak melakukan upaya perlawanan lagi, dia menjalani dengan putusan hukumnya, dan sepanjang dia dihukum pun dia berupaya lagi untuk meminta maaf terus, dan ya untuk istilahnya dia berjanji untuk tidak mengulangi, bukan hanya terhadap diri aku ya, terhadap siapapun dia nggak boleh begitu lagi gitu ya. Jadi kalau ada orang yang sok tahu misalnya, oh yang membebaskan Yoke itu si A, si B, si C, ya sudahlah ya, jangan mengarang, jangan ngayal. Kalau Yoke itu bisa sekarang keluar itu sesuai dengan pernyataan Yoke itu karena kebijakan Marissa Ica untuk memaafkan dia, dan aku pun sudah tidak ingin lagi mempunyai dendam terhadap Yoke ya. Gitu ya teman-teman ya. Kemarin aku males nanggepin karena lagi live gini enak karena ada yang bertanya. Korong elu garuk dulu, gua nggak punya korong. Hidungnya buat casan HP, iya karena hidung gua sempurna. Jadi gitu. Buat aku juga udah bikin pernyataan di feed aku kan. Kalaupun misalnya ada teman-teman yang merasa kenapa sih aku maafin, kenapa sih aku mengerti gitu, kalau apalagi sahabat aku tuh banyak juga yang bertanya itu, tapi dengan aku bilang udahlah, aku juga kan mau happy ya, gimana aku bisa happy kalau aku terus punya rasa dendam. Jadi aku tuh orangnya nggak mau diatur, nggak mau diatur, nggak mau dipanasin, nggak mau istilahnya gini ya, lu mau terima keputusan gue syukur, nggak juga aku nggak peduli gitu. Biar dibilang baik ya, validasi. Ngapain dibilang baik sama netizen? Apalagi sama elu sampah. Nggak ada urusan. Aku tuh nggak perlu validasi, nggak perlu approval dari netizen sampah. Ya, nggak ada di dalam urusan aku. Nanti kalau misalnya aku ada waktu dan Yoke sudah kembali, mungkin aku akan duduk bareng sama dia. Sampah teriak sampah elu. Itu dajjal yang tidak suka melihat kedamaian bergejolak. Mami online insya Allah Desember. Kalau hitung-hitungannya ya. Udah sayang, ini aku udah di rumah. Kamu lihat langit-langit rumah aku.
Mangga ini ada yang manis, ada yang manis, ada yang asam guys. Ya Allah, yang komen hujat semua, nggak ada yang kebaca sama aku. Nggak ada yang kebaca komen hujatan. Mungkin mata aku terfilter ya. Komen-komen sampah nggak kebaca sama biji mataku. Mami online bebas geger ya, mudah-mudahan enggak lah. Enggak. Mudah-mudahan mami online bisa menerima ikhlas keputusan bukan keputusannya, menerima ikhlas takdir hidup dia, walaupun kita semua tahu, aku pun kasihan ya dengan vonis yang dijatuhkan. Dia tidak melakukan pemerasan, tetapi yang divoniskan pemerasan. Tapi apapun itu ya Allah maha adil, Allah maha segalanya. Aku tidak bilang mami online gak salah ya, tentu dia bersalah. Aku aja dulu pernah dihujat-hujat sama dia, tapi buat aku memaafkan itu lebih enak di hidup aku. Itu kalau Yoke kenapa aku proses, karena dia nggak berhenti 5 tahun lebih gitu. Pura-pura nulu nepos, mana lo gue pura-pura. Ini kalau gue kebacakan gue baca ya komen lu Dewi Amoy sampah ya, hengkang lu dari biji mata gue bukan orang yang bisa dipengaruhi oleh syaitan. Muak banget nih sama orang-orang yang bener-bener itu harus kita sapu bersih gitu ya. Gedabrus, lu kalau nggak mau ngedenger gue gedabrus, gue blok. Enak kan, sesimpel itu. Sudah sayang, sudah balik. Senang sekarang yang sampah-sampah paling cuma 3-2, paling banter 5 ekor. Makasih Miski, rumahnya bagus. Terima kasih, berarti selera kamu bagus. Memaafkan, hati jadi damai dan adem, iya betul. Sehat terus, terima kasih. Salam, iya tadi siang dia telepon. Kakak, mami online kapan bebas? Kalau ngikutin masa hukuman dia Desember, harusnya dia bisa bebas bersyarat. Kemarin dia udah kasih tahu kalau dia sudah ngurus itu bebas bersyarat, dia udah diinterview dan lain-lain katanya. Mudah-mudahan dilancarkan segera urusannya. Buat aku apa yang sudah mami online jalankan ya sudah cukup ya. Maksud aku dia kan divonisnya tidak dengan apa yang dia lakukan, tapi inilah Indonesia guys, inilah Indonesia. Nggak apa-apa, dan aku pun bilang ke mami online atau Isa Zega ya udahlah ini takdir hidup lu gitu loh. Mau katanya si pelapor itu melaporkan ITE, terus vonisnya juga bukan sekedar ITE ya, kita juga bisa ngomong apa ya. Tapi udah biarin aja lah, itu bukan hal yang harus kita bahas terus ya, bukan hal juga yang harus disesali, semua sudah terjadi. Tapi apapun itu, kalau memang Isa Zega memang pantas mendapatkan hukuman itu, ya Allah Maha tahu. Tapi kalau memang dia tidak pantas mendapatkan hukuman itu, Allah juga Maha tahu nanti bagaimana akhir hidup orang-orang yang memang saat itu menjerumuskan Isa Zega ke dalam hukuman yang harusnya tidak dia terima. Ini aku tidak berbicara hanya terhadap pelapor, tetapi juga terhadap para penegak hukum yang memvonis. Aku mengerti pelapor juga sakit hati. Aku juga tahu rasanya dibully itu bagaimana. Aku tidak bilang Isa Zega nggak salah. Dia memang salah. Dia memang salah untuk untuk melakukan pembulian dan lain-lain. Dia memang salah. Catat ya, dia memang salah. Tetapi dia tidak memeras. Dia tidak ada memeras. Begitu juga kesaksian yang diberikan oleh Dr. Oki juga dia tidak merasa diperas gitu. Tapi putusannya itu dia melakukan pemerasan gitu loh sayang. Ya. Kalau udah bosen, lu ngapain di sini, bebe, babi? Aku blok dulu nih si BABI. Maksudnya udah bosen tuh kemana nih? Ke Isa Zega atau kemana aja sebelum aku blok? Coba jawab, udah bosennya apa?
Tapi dia penista agama, masih mending dia ditahan di Indo. Kalau dia dihukum, kata siapa? Kalau dia memang penista agama seperti bazar-bazar itu giring, dia sudah diadili di Indonesia. Sudahlah, kalau juga jangan menjadi diri lu udah paling sempurna. Surga belum tentu milikmu, neraka juga belum tentu punya Isa Zega. Paham lu? Jijik banget aku kalau ada yang ngomong-ngomong begini, udah sok paling bener aja. Dah, blok aja. Kita mengingatkan, tentu aku sebagai teman juga sudah mengingatkan, tapi nggak perlu juga dikasih tahu di sini.